jelaskan ya. Jadi BRPT ini maka breakout lagi ya ketika di area sekitar di 3860, jadi 3870 Anda bisa masuk lagi dan targetnya dia adalah 4440 sampai 4700. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami persilahkan kembali untuk berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ada Akra direkomendasikan buy, supportnya di 1230. Ya, dapat Anda abaikan grafis saham pilihan di layar televisi Anda. Saya akan coba sampaikan pemirsa. Ada Akra direkomendasikan buy, grafisnya bisa ditarik kembali, di supportnya di 1230, resistennya hingga ke 1305. Kemudian juga ada Telkom juga direkomendasikan buy, supportnya di 3250, resistennya hingga ke 3500. Kemudian ada Astra Internasional pemirsa, juga direkomendasikan buy, supportnya di 6150, resistennya hingga ke 6625. Dan dari saham grup Prayogo Pangestu ada BRPT, juga direkomendasikan buy, supportnya di 3390, resistennya hingga ke 3900. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Akra, Telkom, ICI, kemudian juga ada BRPT pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Martono Lim, CTO Universal Broker. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali Pak. Saham pilihan yang pertama Pak Hendra ada Akra. Kami mohon maaf Pak, tadi grafis yang ditampilkan tidak sesuai dengan saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke Akra Pak. Penutupan tadi di 2,46% di 1250. Analisis dan pertimbangan terutama dari sisi teknikal, di tengah penguatan terjadi hari ini, buy di level berapa? Ya, oke. Kalau saya bisa tambahkan ya. Jadi kalau untuk Akra ini tadi memang sempat sudah terjadi breakout, makanya saya bilangnya buy. Tapi ketika sekarang posisinya, maka sebaiknya sekarang menunggu di atasnya top up. Jadi di atasnya 1260. Tadi saya sedikit betulkan untuk targetnya ya. Targetnya kalau karena harganya di 1250, maka target pertamanya adalah di resistennya adalah 1300 sampai 1340. Nah, kemudian yang support yang harus Anda perhatikan adalah di 1140. Ya, jadi itu yang untuk Akra. Kemudian untuk Telkom, bisa sebentar Pak untuk Akra Pak. Ya, saya masih ada punya pertanyaan lanjutan untuk Akra. Oke, silakan. Ya, mohon maaf ya Pak. Dalam beberapa waktu terakhir Pak, Akra ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama di perdagangan akhir Oktober Pak. Bagaimana Anda melihat laju dari Akra setelah bertahan mepet di level 1000-an Pak? Ya, ini karena sudah tertahan, nah, dan kemudian dia sekarang sudah secara jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, dia sudah kembali adalah bullish lagi. Nah, makanya saya tertarik sekali dengan Akra ini, karena kalau biasanya kalau Akra sudah ketiga-tiganya ini berhasil balik lagi ke area bullish, jadi tren jangka pendek, jangka menengah maupun panjang, maka ini enteng banget. Jadi dia ngapungnya juga lebih enak. Bahkan kalau menurut saya masih ada kemungkinan dia bisa kembali lagi ke area sekitar di area di sini sekitar 1500-an juga masih memungkinkan dia untuk Akra ini. Begitu deh. Baik, penutupan hari ini di 12.50 menguat di 2,46%. Kita beralih ke saham pilihan kedua Pak, dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom. Anda juga rekomendasikan buy. Telkom juga kalau kita flashback dulu cukup sulit Pak untuk menembus di atas level 3.000-an begitu Pak. Kemudian Telkom hari ini menguat signifikan. Kinerja mereka memang turun, tapi tampaknya investor melihat dari sisi lain mungkin Pak, prospek ke depan mungkin buyback ataupun juga dari sisi dividen Pak Hendra. Nah, ini yang seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa ketika kan dari yang MS, jadi yang untuk yang dari market cap, ya market cap itu yang 20 saham terbesar itu market capnya 13 itu ternyata yang saya hitung itu adalah punyanya saham-saham yang para tycoon. Jadi punyanya para Taipang ini ya. Ini mereka yang punya. Ya, jadi oleh karena itu kalau misalnya ada pergerakan
perubahan harga, ya jadi ada pergerakan perubahan harga, pasti yang saham-saham yang mempunyai fundamental yang bagus, kemudian yang punyanya misalnya yang benar-benar infrastrukturnya lagi terjaga, maka itu akan diperhatikan. Maka Telkom, kemudian seperti perbankan, BBCA, BBRI, Bank Mandiri dan sebagainya, itu Anda harus mulai perhatikan. Nah, jadi ini adalah kesempatan yang cukup bagus kalau menurut saya, dan ini kemudian Telkom kembali lagi, kalau Anda lihat yang di 3 pixel, jadi artinya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya, ini sudah flip up lagi yang menjadi 3 pixel hijau. Ya artinya ini adalah kemungkinan sangat besar untuk menuju ke lebih dari 60%. Ini akan kemungkinan menuju ke 29, ini menuju ke sekarang 350, masih kemungkinan besar menuju ke 36 sama 3730. Ini masih besar kemungkinannya, dan kalau dia berhasil breakout di atasnya topok 3480, maka ini sangat bagus banget. Gitu. Penutupan hari ini di 3.350 menguat di 4,36% untuk Telkom. Dari Telkom kita beralih, Pak Hendra, ke saham pilihan selanjutnya ada Astra Internasional. Nah, Astra juga pergerakannya juga hampir sama, Pak. ICI juga dulu cukup sulit untuk menembus di atas level 5.000-an, Pak. Nah, sekarang sudah berada di level 6.300-an. Bagaimana Anda melihat capaian dari ICI sampai sejauh ini? Hari ini juga menguat di 3%. Pak Hendra? Ya, breakout pertamanya itu kalau kita bisa perhatikan ya, jadi ketika di bulan Juli, itu kita perhatikan di bulan Juli, itu dia breakout pertamanya, yaitu sekitar pada saat itu harganya masih 4660, yaitu ketika dia breakout, ya ini kan terus, dan sekarang ketika dia mulai menunjukkan, terutama yang 23 Juli, ya 23 Juli ini benar-benar yang signifikannya, di mana ada 3 pixel hijau pekat, yang kalau istilah kami ini adalah 3 pixel hijau pekat ini adalah artinya jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang ini bullish dan disertai volume yang sangat besar. Nah, ini yang terjadi dari 23 Juli tersebut. Maka sekarang ketika dia flip up ke atas ini dan kemudian uang masuknya juga sangat besar sekali, maka ini sangat mudah sekali nanti akan melanjutkan. Sekarang kan tutupnya di 6350, maka dia ketika break lagi di 6750, nah itu sangat enteng lagi. Nah, cuma kebetulan kita harus tahu bahwa antara top box yaitu di 6750 sama bottom boxnya di 5575 ini jaraknya terlalu tinggi. Maka biasanya kondisi seperti ini akan ranging dulu. Nah, akan ranging dulu, nah kemudian ketika dia ranging, kemudian bottom boxnya mulai naik. Sekarang kan bottomnya 5575. Katakanlah dia mulai naik ke arah sekitar, kalau misalnya besok ternyata harga low-nya itu lebih tinggi daripada 6125, maka 6125 menjadi bottom box. Nah, ketika bottom box-nya itu sudah naik, ini maka sangat bagus banget untuk dia ketika breakout. Oke. Gitu. Terakhir untuk BRPT, Pak, review singkat saja. Kalau tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi BRPT ini maka breakout lagi ya ketika di area sekitar di 3860, jadi 3870 Anda bisa masuk lagi, dan targetnya dia adalah 4440 sampai 4700. Baik. Gitu. Dan Anda perhatikan 3150 dan 3120 untuk area supportnya. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Akra, Telkom, ICI, dan juga BRPT. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendra, kita kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih ditutup menguat signifikan di 1,36% dan di level 8.275,084. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, IHSG sempat menyentuh di 8.282,160 dan mencoba mendekati level 8.300-an. Dibuka di 8.208, level terendah hari ini di 8.201. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45, dan juga Jakarta Islamic Index. MNC 36 ditutup menguat di 1,89%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 2,25%, LQ45 menguat di 1,80%. Rotasi pergerakan sektoral
Konsumsi non-primer memimpin penguatan di 2,18%, transportasi dan logistik menguat di 1,93%, pemberatan datang dari properti di 2,83%, dan konsumsi primer juga melemah di 2,83%. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa, grafis selanjutnya, BRMS ditutup menguat di 975, BRPT juga di zona hijau 3670, PTRO menguat di 7300, sementara Brent hari ini juga melesat di 9275. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, ada AMRT melemah di 1925, SMIL tertekan ke 428, TINS koreksi di 2500, dan ICBP melemah di 8.500. Beberapa saham dominan top loser pasca merilis kinerja kuartal ketiga yang kurang positif, tampaknya di respon negatif oleh para pelaku pasar. Update penutupan sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali. Waktunya cukup terbatas, Pak. Pertanyaan yang pertama adalah saham CBRE, Pak. Ada 3 penanya, Bapak Frans dari Jakarta. CBRE sudah ambil posisi di 1365, Pak. Kemudian ada Bapak Yohan dari Jakarta menanyakan CBRE juga sudah ambil di 1100, ya. Kemudian selanjutnya menanyakan CBRE juga. Saya akan boleh cek, Bapak Frans dari Jakarta tadi sudah CBRE. Kemudian Bapak Lutfi dari Bapak Sihotang dari Medan maksudnya, Pak. CBRE sudah di 1.800, 1.300, 1.100, dan 1.800 untuk CBRE. Pak Hendra, silakan, Pak. Ya, kalau kita perhatikan ya dari situasi yang seperti ini, kalau Anda yang belinya 1.800 dan sebagainya, saya sangat-sangat tidak sarankan untuk Anda untuk mulai untuk average dan sebagainya. Saya kalau prinsip saya itu masih tegas. Ketika Anda sudah loss di dalam satu kali trading ini, 10% Anda harus lepaskan lagi. Nah, karena ini saham ini sudah terlalu jauh naik. Jadi Anda bisa bayangkan dari Juli aja itu harganya masih 62, sekarang itu sudah 1.000. Jadi ini menurut saya nggak masuk akal. Jadi kalau ada saham-saham yang naiknya seperti kayak begini, ini harusnya Anda lepaskan aja, begitu deh. Jadi kalau saran saya ya mau nggak mau kalau sudah lebih dari 10% silakan dilepaskan dulu. Baik. Karena potensinya masih kemungkinan besar posisi seperti ini masih bisa ke bawah lagi. Begitu deh. Baik, jawaban untuk Bapak Yohan dari Jakarta, Bapak Frans, kemudian juga tadi Bapak Sihotang dari Medan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rifai dari Cangkring, Rembang ini, Pak, menanyakan saham Adaro Mineral punya harga average di 1470. Pak Hendra. Oke. Kalau kita perhatikan untuk Adro ini di harganya sekarang di 180, masih belum ada peluang buy atau sell juga, masih sideways kemungkinan besar, walaupun dia sudah cukup bagus ketika dia kenaikannya di area pada tanggal 29 September, tapi sekarang sudah mulai ketahan. Dan ini kalau menurut saya masih ada sideways lagi. Nah, kemungkinan dia akan membentuk satu topok baru, yaitu di area sekitar 1540. Jadi kalau dia masih mampu tembus besok ini, masih dia mampu menembus di 1400-an, itu Anda jangan cut loss dulu karena ada kemungkinan dia masih naik. Tapi kalau dia breakdown di bawahnya tembok 1295, maka saran saya Anda lepaskan dulu. Begitu. Baik, Bapak Lutfi dari Demak untuk Brent, Pak, tadi juga sempat kita ulas 9250. Ya. Kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada Bapak Robertus ini dari Maluku menanyakan saham STAA, Pak. Sudah ambil posisi di 987, Pak Hendra. 987 sekarang 1410 dan posisi menurun. Anda harusnya sudah take profit ini. Kalau Anda 90, 980 ini kan harusnya ketika di 1665 itu sudah jelas-jelas ada sinyal yang sangat kuat sekali, yaitu 2 piksel merah. Jadi jangka pendek sama jangka menengah sudah sell. Nah,
kalau misalnya Anda 980, nah kalau misalnya Anda misalnya, oh saya masih tahan karena masih jauh ininya, ya nggak masalah. Tapi kalau Anda, saran saya, kalau dia breakdown lagi di bawahnya 1347, sekarang kan 1410, 1347, 1340-an lah. Itu ketika sudah breakdown di bawah 1340, Anda harus lepaskan. Nah, kalau sayang, karena ini sudah mendapatkan harga yang sangat bagus itu untuk take profit. Ibu Kristina dari Lampung menanyakan Telkom, Pak. Tadi juga sempat kita ulas. Saya akan coba beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Hendra menanyakan saham PTRO sudah beli di harga 6.900. Apakah masih mulai uptrend dan di harga sekarang masih bisa boleh di hold tidak di 6.900, Pak, untuk PTRO? Apakah masih uptrend? Ini jelas-jelas super uptrend. Karena pertamanya itu uptrendnya pertama dia 12 September tuh. Ya. 12 September itu dia sudah sangat-sangat uptrend, dan sekarang dia posisinya masih uptrend, tapi yang terakhir ini memang dia akan cenderung sideways. Nah, ini Anda perhatikan yang Bu, jadi yang tadi yang tanya, ini harga di 7750 ini, Anda perhatikan, kalau dia nggak mampu tembus di atasnya 7750, maka saran saya Anda lepaskan. Nah, kemudian karena Anda pegangnya kan sudah cukup bagus tuh harganya. Nah, kemudian kalau dia breakdown, sekarang di area sekitar 6.600-an, itu sekitar 6.654 ini, kalau di bawah itu, maka saran saya lepaskan dulu. Baik. Karena ada kemungkinan dia berubah lagi nih arahnya. Oke, kita ke Bali, Pak. Ada Ibu Aini, terima kasih juga sudah bergabung. SMGR, Pak. Hari ini muat di 2.800, sementara Ibu Aini baru ingin masuk ini, entry level untuk SMGR. Kalau saya sih enggak, karena sudah enggak terlalu kuat. Ini karena sudah pertama-tama ada sinyal beli, ini cukup kuat itu pada tanggal 20 Oktober 2510. Sekarang dia harganya sudah 2.800, dan hari ini tidak ada sinyal entry yang begitu kuat. Antara top box sama bottom boxnya ini sudah agak terlalu kecil, jadi terlalu besar. Jadi biasanya kalau yang terlalu besar tersebut itu biasanya nggak terlalu kuat. Maka saran saya, ini Anda perhatikan dulu, biasanya dia akan sideways dulu. Nah, dia kemudian 1 atau 2 hari dia akan sideways. Nah, kalau kemudian dia breakout lagi di atasnya, malah sekarang nanti di atasnya hari ini 2830 yang menjadi top baru. Nah, itu baru baik. Gitu. Terakhir, Pak, ada Elsal menanyakan saham CDIA, Pak, masih dari grup lain, Grup Pangestu, ya? Nah, CDIA ini kan sudah sering saya katakan ya, ini ketika pertamanya kan 190, jadi sudah 10 kali lipat nih. Jadi Anda kalau misalnya mau masuk di sini, dan ini kan karena range-nya besar, maka saya sarankan ini masuknya adalah memakai 15 menit. Dan 15 menit ini jauh lebih enak daripada Anda memakai yang harian. Nah, di 15 menit pun ini belum ada sinyal. Ya, atau paling enggak Anda punya satu pakai hourly deh. Hourly-nya juga kelihatan lebih gampang untuk dibaca. Nah, jadi begitu. Jadi hourly ini seperti ini belum, kalau secara hourly bisa dicatat ketika dia tembus di atasnya 1870 itu baru boleh baik. Keren. Penutupan hari ini di 1845 menguat di 1,65%. Elsal dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel, dan pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Silahkan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Hendra, terima kasih banyak, Pak. Sehat selalu, Pak Hendra, sudah berpartisipasi. Baik, ada Bapak Hendra Martono Lim, CTO Universal Broker. Dan pemirsa jangan lupa saksikan Market Hal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, dan saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.